men. Halo guys, di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film tembak-tembakan berjudul The Expendables 3 yang dirilis pada tahun 2014. So our plan is to kick down the door and start spraying bullets. Jadi di film ketiganya ini mengisahkan Bernie, Ross, and the team yang harus berperang melawan sekelompok penjahat perang yang memasok segala persenjataan ilegal kepada negara-negara kecil. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan odong-odong lapis baja yang membawa salah satu buronan ke penjara Denzalia, yaitu sebuah penjara yang dihuni oleh penjahat-penjahat kelas kakap. Tepat 10 km ke depan, sekelompok bapak-bapak yang ternyata tim Expendables entah bagaimana tiba-tiba memasang jebakan di tengah-tengah rel. Rupa-rupanya mereka ini berencana untuk membebaskan buronan tersebut yang ternyata teman lama Bernie sekaligus mantan anggota Expendables. Mereka kemudian mulai menyerang para penjaga kereta dengan menggunakan helikopter. Setelah kereta melewati jebakan, mereka mulai turun ke gerbong dan berhasil menemukan target buronan yang diketahui bernama Dogs atau dokter medis. Namun bukannya langsung kabur setelah dibebaskan, si Dogs malah menghajar para penjaga beserta masinis. Hal ini Dogs lakukan karena ia sangat sakti kepada jenderal penjara dan sengaja mengepolkan kecepatan kereta untuk menghancurkan penjara tersebut. Tim Expendables kemudian membawa Dogs ke landasan dan memindahkannya ke pesawat Expendables yang baru saja dibeli kemarin. Di dalam penerbangannya, Dogs diperkenalkan dengan anggota Expendables yang terdiri dari Gunner, Toll Road, Lee Christmas, dan tentu saja Bernie Ross si pemimpin. Doc kemudian diberitahu oleh Bernie kalau Doc tidak boleh pulang terlebih dahulu karena saat ini Expendables mendapatkan misi untuk menangkap pedagang senjata bernama Victor Min yang akan ber-COD bom di sebuah dermaga di Somalia. Singkat cerita, The Expendables akhirnya tiba di Somalia. Mereka bertemu dengan anggota lain yaitu Hal Cesar yang sedang menyamar menjadi nelayan ubur-ubur. Thanks, ladies. Sure it does. Sesampainya di dermaga, Bernie, Lee, Dogs, dan Toll Road menyelinap ke dermaga untuk menemukan target, sedangkan Cesar dan Gunner mengamasi mereka dari atas bot. Setelah menyingkirkan beberapa penjaga, Dogs mengambil tugas untuk mengamati transaksi dari alat berat kren. Ia juga memindahkan Bernie, Lee, dan Toll Road ke atas kargo sehingga Bernie bisa melihat sosok Victor Min dari ketinggian. Gak lama kemudian, Victor Min akhirnya datang dengan mengendarai helikopter. Akan tetapi, Bernie dan Dogs sangat terkejut setelah mengetahui bahwa target yang dimaksud Victor Min ternyata rekan lama Bernie bernama Stonebank, di mana Stonebank ini salah satu pendiri Expendables yang dibunuh oleh Bernie karena kelakuan jahatnya dan sudah dinyatakan telah meninggal. Bernie yang tak terima Stone masih hidup pun langsung menembaki Stone dengan membabi buta. Akan tetapi, Stone berhasil lolos dan Bernie malah mendapatkan serangan balik dari anak buah Stone. Bernie, Lee, Dogs, dan Toll Road kemudian melarikan diri dengan mengendarai mobil pick up.
Di tengah kejar-kejarannya, mobil yang mereka tumpangi beluruk. Hal itu membuat Bernie dan lainnya terpaksa pindah ke salah satu truk yang dikendarai oleh musuh. Caesar, we're coming your way. Saat semua tim kembali berkumpul, Bernie memerintahkan tim untuk berhenti dan melawan sisa pasukan yang mengejar mereka. Namun, setelah menumbangkan sisa pasukan, Stonebank muncul dan menembaki Caesar. Tidak cuma itu, Stonebank juga menjatuhkan bom yang membuat semua tim Expendable terpental ke lautan. Setelah ledakan mereda, tim mencoba memberi pertolongan kepada Caesar. Akan tetapi pertolongan itu tidak membuat Caesar sembuh. Maka dari itu, mereka pun membawa Caesar ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan yang memadai. Mengetahui musuh yang mereka hadapi sangat berbahaya, Bernie pun meninggalkan cincin keberuntungannya kepada Caesar dan memutuskan untuk mengubah rencana penangkapan. Di saat itu juga, Bernie dihampiri oleh Trance Moser yang menyarankan Bernie untuk pensiun karena Stonebank bisa saja membunuh Bernie dengan sangat mudah. Bernie tentu saja menolak saran dari Trance dan memilih untuk melawan Stonebank. Need any help at Stonebanks? Not yet. Bernie lalu bertemu dengan kepala operasi CIA bernama Drummer yang ditugaskan untuk menggantikan posisi tuan gereja. Drummer sangat marah kepada Bernie karena ia gagal menangkap Stonebank yang sangat susah untuk dilacak. Drummer lalu memberi kesempatan satu kali lagi kepada Bernie untuk menangkap Stonebank. Jika Bernie gagal, maka Bernie dan timnya akan dipenjara dengan tuduhan penggelapan dana jalan aspal. Dikarenakan misi ini bisa membahayakan nyawa tim Expendable, Bernie pun mengumpulkan semua tim di bar dan memberitahu mereka bahwa dirinya tidak akan memperkerjakan mereka lagi. Bernie juga menyarankan mereka untuk menikmati hidup selagi masih hidup. Life up. Alive while you can. Hal itu tentu saja membuat Lee kecewa berat karena selama bekerja, ia dan lainnya siap mati untuk Expendable. Sedangkan ketika Expendable menghadapi masalah yang berat, Bernie malah meninggalkan mereka. We're not doing that. Bernie kemudian pergi ke Las Vegas untuk bertemu dengan seorang teman lama bernama Bonaparte. Kedatangan Bernie ke sini bukan untuk menjual bambu petuk, melainkan meminta Bonaparte agar mencarikan anggota tim baru yang lebih mudah untuk The Expendable. Bonaparte pun setuju setelah mengetahui bahwa Stonebank masih hidup. Fine. Bonaparte lalu membawa Bernie ke rekrutan pertama yang bernama Tron yang memiliki kemampuan meretas. Setelah itu, Bernie menuju ke New York dan pergi ke klub malam dan bertemu dengan rekrutan kedua yang merupakan security wanita jago gelut bernama Luna. Rekrutan berikutnya bernama Galgo. Awalnya, Bernie mengira kalau Galgo ini seorang pemuda. Namun saat Galgo membuka maskernya, ternyata ia sudah tua. Meski Galgo memohon-mohon untuk masuk ke dalam timnya, namun Bernie menolak karena takut Galgo asam urat saat berperang. Bernie dan Bonaparte lalu pergi ke pangkalan udara di California dan bertemu dengan rekrutan ketiga bernama Mars. Dia mahir dalam menggunakan senjata dan Bernie langsung menyukainya.
Bonaparte dan Bernie kemudian pergi ke Meksiko untuk bertemu dengan rekrutan terakhir yang sedang bertarung. Dia bernama John Smile yang merupakan mantan prajurit dan pindah berprofesi sebagai seorang petarung. Sayangnya, dalam pertarungan itu John gagal. Akan tetapi Bernie masih tertarik kepada John dan masukkan John kepada anggota barunya. John. Maybe like getting your ass kicked. Singkat cerita, setelah Bernie kembali ke AS, ia bertemu kembali dengan drummer yang memberikan data kriminal Stone Bank serta keberadaan Stone Bank yang diketahui akan bertransaksi senjata di sebuah gedung pameran. Akan tetapi, dalam misi ini drummer minta Bernie untuk tetap menangkap Stone Bank guna diadili di Den Haag. Hal itu tentu saja membuat Bernie sedikit tidak setuju karena penjahat sekelas Stone Bank seharusnya dibunuh secara langsung. Di keesokan harinya, Bernie dan tim barunya mempersiapkan segala perlengkapan untuk menangkap Stone Bank. Di saat itu juga, tim lama Bernie datang dan menilai kalau tim baru Bernie masih amatiran. Setelah semuanya siap, Bernie kemudian berangkat bersama tim barunya dan dibantu oleh Trent sebagai kopilot. Dalam penerbangannya, John memaksa Bernie untuk memberitahu alasannya ingin menangkap Stone Bank. Bernie pun memberikan berkas kriminal Stone Bank dan dari situlah John mengetahui kalau Stone Bank merupakan mantan anggota sekaligus pendiri Expendable. Seconds to drop. Tim kemudian mendarat di Rumania dan menghabiskan waktu mereka untuk mata-matai Stone Bank selama perjalanannya melakukan transaksi karya seni di gedung pameran. Setelah mengamati semua rute gedung pameran, Tron memberikan rencana yang diatur dengan secara hati-hati, di mana ia akan merata sistem keamanan gedung, sementara sisanya akan melakukan serangan saat transaksi sedang berlangsung. Tanpa ngeteh terlebih dahulu, mereka pun mulai menyusup ke dalam gedung sambil melumpuhkan beberapa preman yang sedang berjaga. Saat semua tim berada di posisi masing-masing, Tron langsung matikan semua pencahayaan, kemudian disusul dengan para tim yang secara membabi buta menembaki Stone Bank beserta anak buahnya. Tron lalu memancing Stone Bank ke sebuah ruangan, di mana di ruangan tersebut sudah ada Luna yang dengan sigap menghajar Stone sampai pingsan. Bernie dan tim kemudian segera membawa Stone ke mobil van dan pergi menuju ke landasan. Di dalam perjalanan, Stone Bank mengaku bahwa dirinya adalah salah satu pendiri The Expendable bersama Bernie. Tetapi dia menjadi jahat setelah mengetahui bahwa bisnis senjata ilegal lebih baik daripada pekerjaan kotor dan menjadi badut sayayai. Di saat itu juga, mobil mereka secara tiba-tiba ditembak oleh anak buah Stone Bank yang menyebabkan mobil itu terbalik dan mengeluarkan Bernie serta Stone. Bernie mencoba untuk mengambil senjatanya, tetapi ia lebih dulu ditembak yang membuatnya jatuh ke dalam sungai. Anak buah Stone kemudian berencana mengeksekusi anggota tim Bernie, tetapi Stone Bank melarangnya dan akan menggunakan mereka untuk memancing Bernie karena Stone itu sendiri memang ingin membunuh Bernie sebagai balas dendam. Keesokan harinya, Bernie ditemukan oleh 3 anak buah Stone di pinggir sungai. Namun sebelum mereka menghubungi Stone, Bernie lebih dulu membunuh mereka dengan pistolnya. Bernie lalu kembali ke landasan dan bertemu dengan Trent yang mendapatkan kiriman video dari Stone, di mana di video tersebut Stone menyandra tim Bernie dan akan membunuh mereka jika Bernie tidak datang dalam waktu 48 jam. Bernie dan Trent kemudian kembali ke markas untuk mengambil semua persenjataan.
Sesampainya di sana, Trance membodohi tindakan Bernie yang berniat menemui Stone seorang diri. Tetapi Bernie menghiraukan Trance dan akan tetap pergi sendirian karena bagaimanapun juga ia harus bertanggung jawab atas masalah yang menimpa anak buahnya. Saat Bernie mempersiapkan persenjataan, tiba-tiba Galgo muncul yang entah bagaimana berhasil menemukan markas Bernie. Let me fill you in. Very good. A dwarf. I want to be your friend. Karena Galgo kakean nyocot dan terus memohon untuk ikut, Bernie pun akhirnya membiarkan Galgo ikut ke dalam misinya. Best bet is a one-way trip. Which is the way I live now. Saat keduanya hendak lepas landas, tiba-tiba Bernie dikejutkan dengan Lee, Gunner, Tolrod, dan Dox yang mengadang di tengah jalan sambil memakai setelan perang. Melihat tim lamanya tak mau berpisah, Bernie pun membiarkan mereka untuk ikut bersamanya. Dalam perjalanan, Bernie dihubungi oleh drummer yang memberikan informasi bahwa Stonebank berada di Asmanistan, yaitu sebuah negara kecil yang bekerja sama dengan Stone dalam jual beli senjata maupun sindikat kejahatan. Will we beat this on a technicality? We need him alive. Drummer kemudian memutuskan untuk membantu Bernie secara langsung. Ia pergi ke landasan dan bertemu dengan Trance yang membawa salah satu anggota Expendable bernama Yin Yang yang kini bekerja untuk Trance. Ketiganya lalu berangkat ke Asmanistan. I thought Nobody's here. Setibanya di sana, Bernie dan tim melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju ke lokasi penyanderaan. Di dalam perjalanan, Bernie mengetahui bahwa ternyata Galgo seorang mantan pasukan khusus yang menjadi satu-satunya anggota yang masih hidup saat menjalankan sebuah misi. Taurus and Tiger. Thank you. Mereka kemudian menemukan sebuah gedung terbengkelai yang menjadi tempat para tim baru disandra. No. Later. Di sana, mereka berhasil menemukan tim baru dan melepaskannya dengan sangat mudah. Akan tetapi ternyata Stonebank sudah memasang bahan peledak berjenis C4 di seluruh ruangan gedung dan bahan peledak tersebut akan meledak dalam waktu 45 detik dari sekarang. Untungnya, Thorn masih bisa menyelamatkan semua tim dengan meretas perangkat yang dibawa oleh Gunner dan berhasil menghentikan bom tersebut. Namun sayangnya, baterai perangkat itu hanya tersisa 9%. Jadi jika baterai itu habis, maka bom tetap akan meledak. Don't pop the bottles yet. Di saat itu juga, Stonebank mengirim ratusan pasukan bersenjata beserta tank dari tentara Jenderal Asmanistan. Dan dari sinilah peperangan antara Expendable melawan Stonebank terjadi. Dalam peperangan tersebut, tim Expendable kewalahan karena serangan musuh terlalu banyak. Hal itu membuat sebagian tim termasuk Dogs lebih memilih untuk turu daripada berperang. Ketika kekalahan tim di ujung tombak, Trance, Drummer, dan Yang datang membantu dengan mengendarai helikopter. John Smell lalu memukuli beberapa preman dan mengambil sepeda motor mereka. Meski semua tim mampu mengalahkan sebagian musuh tanpa terbunuh, namun mereka mulai hilang harapan menang setelah Stonebank mengirim lebih banyak lagi pasukan. Mengetahui hal itu, Drummer pun minta para tim untuk naik helikopter dan pergi meninggalkan peperangan. Everybody get to the roof now! Melihat semua pasukan jenderal tidak berguna adanya guna, Stonebank pun memutuskan untuk turun tangan. Ia pergi ke dalam gedung dan mengajak Bernie untuk bertarung.
Di saat itu juga, baterai perangkat menunjukkan 1%, yang artinya gak lama lagi bom akan meledak menghancurkan gedung. Dalam perduelan tersebut, Bernie akhirnya berhasil mengakhiri Stone dengan menembakinya beberapa peluru. Bernie lalu segera naik ke atas menyusul ke helikopter tepat saat bom mulai meledak. Bernie berlari sekencang mungkin dan akhirnya berhasil meraih tali yang diturunkan dari helikopter. Mereka semua lalu pergi meninggalkan Afghanistan dan kembali ke AS untuk merayakan keberhasilan mereka dan merayakan masuknya anggota baru termasuk Galgo. Worth my weight in gold. Welcome aboard. Di saat itu juga, Caesar sudah mulai pulih dan mengembalikan cincin keberuntungan kepada Bernie. Lee dan Dox kemudian beradu keahlian dalam melempar pisau ke papan dart. Mereka berdua tepat sasaran, tapi pisau Dodge jatuh yang membuatnya diremehkan oleh Lee. Dan film pun berakhir. You guys want to get a room? So jealous. Oke guys, itulah alur cerita film The Expendable 3. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya dan dalam penyebutan nama. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.